Wah, karena kamu aja bertanya kan. Bang ini king, ini king. Oke, let's go untuk draft phase kita. Game yang ketiga nih ya. Tetap tanpa Hilda, tanpa Loyi dan juga Insidio. Mereka masih di second pick. Susin, terus Yves. Ada Alpha yang belum di-ban, mungkin ban yang ketiga bagi Insidio. Tapi ban sekarang buat Arkeo Akira, Gatot Kaca kah yang akan di-ban? Karena Gatotnya sebenarnya mereka ambil tadi buat game yang kedua ya. Tapi mereka ban Loyi-nya, mereka ban Gatot Kaca tadi di game yang kedua. Kalau ada yang sama mungkin bisa jadi dua hero tersebut. Bisa, tapi Hilda masih menjadi favorit band ya. Selalu ya. Selalu sama Chusin. Bahkan kita tidak melihat Fanny. Oh iya loh. Gak ada. Dua-duanya bukan user Fanny nih. Ya. Ya, karena kalau secara catatan ada yang bisa pakai Fanny kelihatan satu game aja itu pasti hilang terus-terusan. Bener. Selesai ya, tamat ya. Tamat. Lulus Fanny-nya ya, tapi Gatot Kaca. Sama ya berarti ya. Di band Akira sama buat 3 band awal mereka nih. Insidio kalau mau sama ya Alpha tetap, yang menurutku memang Alpha ini masuk ke dalam udah band aja gitu lah. Karena Insidio bukan tim yang suka untuk melawan Alpha atau menggunakan Alpha. Karena mereka punya chance untuk dapat Alpha di game yang pertama. Mereka band Alphanya. Ya ini udah ini gak sih? Masuk ke radar band please udah Alpha. Harus sih kalau aku. Iya kayak susah banget gitu mau diganggu juga ya, dia kuat-kuat aja. Iya. Kalau level jadi itu tadi. Kalau level pun masih kuat karena punya beta kan. Kedua dia. Benar. Alpha dan beta. Hayabusa. Respect. Berarti bakal ada Alpha. Alpha kah? Alpha Matilda mungkin paketan kalau mau diambil nanti ya di second pick. Karena kalau Valentina di Prayo berarti ada Alpha Matilda yang bisa diambil dengan itu. Nah, mereka mau ngambil, wah ini rebutan Valen berarti ya. Kayaknya iya deh. Hot topic hari ini adalah Valentina yang tadi di Insilio juga ada di fase pertama ya. Nolan Valen tadi langsung dibuka. Oke. Valentina atau Alpha? Aku sih tetap Alpha sih. Alpha first ya? Iya. Wah tetap Valen. Valentina, Alpha Matilda nih Yuk. ada sekarang. Yuk bisa. Langsung. Tapi kayak Lovely kan lebih ke hero-hero initiator ya dari tadi ya. Hero-hero tabrak gitu. Atau ambil aja Alphanya dengan satu siapapun ya. Kayak Alpha pun bisa jalan sendiri sebenarnya. Bisa mau Alpha Khalid. Ya kan bisa juga. Atau mau Alpha Gatot Kaca? Hylos. Gatot Kaca di band. Iya Alpha Hylos. Alpha Popheus. Yang penting Alpha dulu gak sih? Karena kalaupun nantinya ada Hylos misalkan diambil sama Insilio, ketemu Alpha juga sedih Ya gak enggak, sih? iya bener. Kayak apapun yang tebel-tebel itu dimakan dengan Alpha. Itu dia. Masa iya gak diambil ya? Dan di band dari tadi loh. Aurora. Aurora, oke. Jadi gak pengen juga buat Alphanya kayak kena efek-efek slow ya kan. Walaupun sebenarnya Kena Hellstone Blast, kena Glacier. iya ya. Tapi itu udah ada Valentina ya sebenarnya ya. Iya, tapi emang lebih ke ngamanin aja gak sih untuk team fight nantinya, buka jalan. Tapi untuk Suyo dan Chow sekarang yang dipindah tangan ternyata. Yap. Itu pick and ban-nya buat Wajib! Akhirnya. Ini team fight. Wah ini udah mulai flash sale ya hero-hero yang dari tadi kita lihat di band-bandin. Makanya ini kayaknya bandnya kurang deh. Ya kan, udah mulai sepakat kan? Band 5 tuh kurang loh. Tapi gak apa-apa lah, banyak hero-hero yang akhirnya punya potensi. Enggak, tapi masalahnya sebenarnya ini bukan masalah hero-nya, bandnya kurang. Tapi lebih ke ini gak sih Om? Chip yang dari tadi gak diambil sama sekali, sekarang diambil gitu loh. Ya, chip yang kayak jarang kita lihat tadi. Nah, Nah, ini ada akhirnya. chip juga, ada team fight continuous nih harusnya. Yang bakal bisa masuk dengan chip. Oke, gak ada edit dulu nih. Tadi Popheus juga sudah di-ban, edit di-ban. Khalid kalau mau nih masih ada. Bisa di-ban buat Khalid. Ini antisipasi chipnya gimana? Biasanya ya kita ngelihat counternya chip ini kan Carmilla. Atau beberapa kali pernah juga ke Gatot Kaca yang udah gak ada sekarang. Tapi Khalidnya dulu nih sekarang yang di-ban sama RRQ. EXP setup tambahan ya yang punya sisi power ditutup dulu. Dan sekarang editnya juga
Oke, kali itu udah gak ada ya, aman lah pokoknya. Aman. Ini hero-hero EXP yang punya sisi dan juga tebel udah lumayan dieliminasi nih Om. Povius. Juga. Udah kan tadi kan? Pove Khalid. Nih. Atau EXP yang kayak tadi ada Arlot kan seperti band. Oke. Dan dari Tamus lagi. Sebenarnya untuk secara Tamus ini ya, tadi juga menjadi impact yang cukup bagus ya bagi Incilia. Dia bisa tahan damage di depan dan digunakan kembali. Benedetta Tekashi keluar. Ini Benedetta-nya udah upgrade belum? Benedetta tank? Benedetta tank kolam. Atau tidak? Harusnya masih pakai kolam, tetap sakit sih. Karena Phantom Slash-nya kan udah besar kan buat dan dia butuh badan sih kalau damage sih. Agak-agak ya kayaknya nih. Agak-agak mengerikan maksudnya. Serem ya? Serem. Jadi, oke, dan ini berarti untuk pengambilan Tamus kayaknya terlalu pagi juga ya. Karena Tamus dengan Vengeance itu bagus kan buat hero-hero yang memang mengandalkan basic attack-nya dia. Tapi one-one-nya berpindah tangan. Ini cuma studi banding aja satu sama lain ya. Jadi Chow dan juga Valentina dan Suyonya. Dan one-one yang akan ada di tangan dari Don. Dan apakah penggunaan dari chip ini akan maksimal karena setelah 2 game yang udah kita lihat, chip masuknya nggak ke priority. Yap, dan ini akan ada beda gameplay seharusnya buat Incilia ya, karena mereka membawakan chip yang berarti bahwa mereka harus bisa main agresif setiap kali ada shortcut. Yang memang sudah dipegang dengan chip. Tapi ya kalau pun mau gamenya ke bawah lagi nih, sampai dengan late game itu shortcut jadi skill yang sangat annoying sih, mengganggu banget. Karena kita nggak tahu dia bakal muncul dari mana kan, punya Y-Walk, tiba-tiba shortcut, rame. Yang tadinya mungkin gak teamfight jadi teamfight paksa. Alright, dan ini dia untuk game terakhir di match yang ketiga. Siapakah yang akan membawa pulang poin? Karena walaupun sebenarnya tidak akan merubah hasil, tapi ya ini dia poin yang akan ditabung juga untuk RRQ Akira. Apakah akan ada hasil manis yang mereka tutup sebagai laga terakhir mereka juga di pagelaran M-Series? Alright, let's go. Dan itu dia ya. Crash Course yang langsung dibuka ya, karena Crash Course bakal bisa menambahkan efek shield. Mungkin minusnya buat chip sekarang karena Y-Walk-nya dia yang panjang ya. 60 detik ya? 1 menit, awal-awal dia lahir itu 40 detik. Nggak ada yang mau pakai, turun ke 20, rame banget yang pakai. Iya. Jadi naik 1 menit sekarang. Jadi karena terlalu rusak ya? Rusak banget. Dan akhirnya jadi penggunaan chipnya bukan buat buka vision berarti untuk sekarang ya. Ya, untuk chip sekarang sih lebih bagus ya kalau dia stay di satu dulu, nemenin A. Terus nanti dia ke B nih di titik yang lain nanti waktu sudah punya Y-Walk. Oke. Tapi ya dengan kali ini adanya 1v1 situation akan beradu damage. Tapi dihindari saja oleh Tekashi ya, nggak mau diladenin juga karena masih ada segi wave minion juga yang masih harus diambil. Sementara kalau ngelihat dari RRQ Akira mereka terlihat lumayan lebih agresif ya, tapi concern dari Incilia adalah mereka bakal coba untuk pegangnya karena Gusta yang terpaksa memang harus mengeluarkan 1 buah flicker. Nah itu dia ya, chip yang memang sangat-sangat mengganggu juga, Y-Walk-nya bahkan belum dipakai sekarang. Di bagian bottomnya memang Tekashi di sini dengan itu tadi, Revitalize yang dibawakan dengan Tekashi. Jadi bermain dengan ya Benedetta tank lah bisa kita bilang ya. Konkursif juga ya. Membawakan Concussive Blast. Dan sekarang buat Turtle-nya yang bakal spawn sebentar. Tapi punya Alpha ini jelas keuntungan banget karena dia bisa nge-spam. Spare of Alpha ini adalah skill yang bisa di-spam kan. Cepat ya. Cooldown time-nya cepat, terus juga damage besar. Oke, Jet Kundo ada satu hentakan terakhir menuju ke arah 2 orang pemain. Tapi pokingan damage dari Hellstone Blast. Gue terluis kali ini harus mundur terlebih dahulu. Seigan berada di lini paling tengah, belum ada level 4. Sehingga agak sedikit tertahan dulu untuk ya memaksakan adanya clear terlebih dahulu. Frigate Glacier yang di-copy. Yep. Dan itu dia. Jadi alfanya yang bisa sebenarnya kalau nggak mau ambil purple-nya juga is oke. Tapi sekarang udah ambil purple, bisa mendapatkan turtle juga. Seharusnya tanpa gangguan ya, karena Lovely sudah mengisi buat di area depan. Shortcut sewaktu-waktu juga bakal bisa dibuka dengan Lovely. Yap, dan seperti biasa turtle pertama didapetin sama Incilia. Lagi ya? Lagi, cuman masalahnya biasanya udah ke turtle kedua, agak udah mulai goyang. Udah goyang nih gimana cara pertukarannya. Oke. Lagi-lagi ada Crash Course dan juga overtime yang dibuka tadi buat di bagian top. Tapi gak ada masalah ya, masih bisa di-dodge juga, masih banyak source skill-nya dan ini dia. Yang bahaya sebenarnya kalau chipnya lagi jalan sendirian, dia itu nggak sendirian. Dia seakan-akan ngebawa 4 orang yang lain. Buat bisa ikut dengan dia juga. Ancaman ya, Yep. Ya kayak itu. Tahu-tahu jadi perang, tahu-tahu enggak.
Dan kali ini The Way of the Dragon bakal coba untuk langsung saja menghempaskan nyawa. Tapi ada Spiro mau untuk kabur dari Justinian. Membuat dirinya pun sulit untuk bisa ditumpahkan walaupun in the end kali ini dari First Blood yang bisa ditabung juga. Brigade Glacier mengunci karena 3 orang pemain. Namun King mengejar ke arah Lovely. Satu pemain yang hilang dari Insilio gagal untuk ditukar dan bahkan Don akan dikejar. Evil Queller dari arah belakang juga namun burst damage dari Gusta Lagusta membuat nyawa dari Don pun tidak terselamatkan. Lagi-lagi kali ini dari RRQ Akira bermain agresif, ditabrak lagi dan bahkan Maniac masih bisa selamat dengan waktu yang tidak cukup lama. Seigen berhasil dan bahkan Lovely mengikuti jejak pemain-pemain lainnya pun yang harus hilang. Ini Seigen dengan Valentinanya sangat sakit sekali. Terlihat dari game yang kedua ya, dia sangat lepas dengan Valentina. Bisa memberikan damage, bisa kabur juga dengan double dash-nya buat Valentina itu sendiri. Dan Luis agak sedikit memberikan poke damage yang terlalu dalam juga ternyata. Langsung dibalaskan. Oke, Gusta Lagusta, Star Limit selesai. Dari Seigennya yang masih bermain untuk di area mid-nya. Tapi kita bisa melihat tadi untuk tim fight yang dipegang dengan RRQ Akira. Ini mereka kuat banget loh. Mereka bisa jalan sendiri-sendiri sembari memberikan damage-nya. Atau bahkan mereka bisa menciptakan satu solo kill. Yep. Dan terlihat juga ya, ini Tekashi aktif banget dari bawah, menang rotasi jalan ke atas juga. Jadi ya secara gak langsung dia nggak mau kalah movement sama Lovely-nya nggak sih? Nah itu dia. Meskipun ya dengan item-item defense juga nih misalnya buat Tekashi, tapi tetap berasa loh damage-nya, Phantom Slash-nya. Seigen dengan satu Enchanted Talisman, dan ini akhirnya ya, di Turtle yang kedua sudah mulai dikontes ternyata. RRQ Akira mereka mulai stick 5 untuk bermain di area Turtle. Oh, targeting dari Tekashi mengincar kali ini paling belakang. Tekashinya masih bisa bertahan, namun kali ini dengan adanya King. Retributionnya Stone Point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari RRQ Akira. Tapi teamfight dipaksa balik oleh Insilio. Zaman 40 pop up, killing spree diamankan oleh Gusta Lagusta. Insilio, mereka harus mundur perlahan karena dua pemain mereka sudah tidak ada. Dan satu Evil Queller hampir saja bisa memecahkan Pride of Ice di dalam tubuh seorang Reaper. Ya, bahkan itu sampai flicker ya dari Seigen tadi. Sayangnya masih meleset juga buat Shadow Strike dia. Dan masih ada Pride of Ice yang tidak pecah tadi. Sementara untuk di bottom lane sudah ada rotate yang dilakukan oleh RRQ Akira. Di bawah sana Tekashi juga sudah mulai push the lane. Jadi Insilio mereka sangat rugi sekali tadi. Dari teamfight yang mereka kalah dan bahkan dengan membawakan chip yang meskipun punya shortcut. Tapi menang jumlah ternyata bukan jawaban untuk Insilio. Mereka masih belum bisa menang dari teamfight-nya. Karena ini targetingnya bagus banget. Tekashi tadi ngincer ke Reaper loh. Langsung di belakang juga. Dan Maniac bakal coba untuk tahan satu wave di tengah. Walaupun outer turretnya udah hampir hancur sebenarnya. Diganggu ya belakangnya jadi gak masuk tadi. Iya. Dan shortcutnya diambil dengan Seigen. Waduh. Nih yang lebih aktif yang mana nanti nih buat shortcutnya. Karena udah mulai diambil ya. Jadi jelas kita akan melihat 2 shortcut yang bisa dilakukan juga. Ya. Dan apakah Valentina masih menjadi hero kemenangan? Wah, so far sih iya ya dari kita game 1 tadi ya. Ya, game 1 tapi ya dengan adanya agresivitas ini yang kita nantikan dari RRQ Akira. Ya gak sih? Tapi Gusta Lagusta udah langsung lagi buka. Wait! Oke. Ada mungkin sedikit panik ya dari Gusta Lagustanya juga. Antisipasi aja. Tapi kali ini Tekashi yang akan ditarget. Namun Electro Final Blow membuat dirinya pun jauh dari jangkauan pemain-pemain dari Insilio. Walaupun memang tadi ada flicker yang tertrigger, tapi nggak ngebuat dari Gusta Lagusta mundur loh. Dia tetap maju untuk dapetin outer turret. Dan Feather of Heaven juga tadi selesai buat Gusta Lagusta ya. Mungkin setelah Starium side-nya. Dan Justinian dipok dengan Tekashi harus mundur ke belakang. Wah itu udah sakit banget ya. Knife and Eye bakal dikejar lagi. Satu hit terakhirnya tidak bisa kemana-mana. King berhasil untuk bisa merebut tahtanya. Untuk head to head antara kedua belah jungler. Dan bahkan Turtle pun harusnya akan jatuh kembali lagi nih ke tangan dari RRQ Akira. Yap, Turtle-nya dipegang dan akan jatuh langsung, diambil. Di bagian bottomnya ini menurutku ya PR terbesar buat Insilio sekarang. Ini bagaimana menghandle Tekashi. Kayak dia cukup nyaman lah dengan Benedetta. Dan melihat komposisi yang dipegang dengan Insilio. Ini gak bakal ada yang bisa untuk nge-lock ke Tekashinya. Dia bakal bebas, punya Eye for an Eye, juga punya Electro Final Blow. Dan tiadanya nih ya, single target lock yang dimiliki oleh Insilio. Sangat memudahkan Tekashi bakal bisa langsung menuju ke Reaper. Dan juga masalahnya Tekashi belum tumbang kan. Jadi ya tadi PR-nya gimana caranya megangin soalnya susah, nggak ada sisi pasti. Mau di damage juga dia lincah. Jadi dibiarin aja gitu. Jadi harus nunggu momentum. Nunggu momen. Ya. Nunggu momen, at least kalau enggak ya cari yang lain sih, jangan Tekashi jadi pemain terakhir. Kalau mereka mau team fight. Bener. Berarti target utama sekarang Gusta Lagusta nggak sih, ini harus di shutdown. Dia udah 3-0-2 sekarang juga. Dan satu buah Glowing One diselesaikan di tangan dari Seigen.
Typical Seigen dengan Valentina Brave Smite ya. Berarti bukan Starlion Sight yang menjadi item priority-nya. Yap, karena prio dia adalah mainin cooldown ya. Magic Shoes, Enchanted Talisman itu yang dipakai tadi dengan Seigen juga. Bakal jauh memang lebih bisa untuk melakukan spam buat skillnya dia, Evil Queller. Yap, oke. Satu buah inner turret masih bisa dihancurkan di tangan pemain-pemain dari RRQ Akira. Dan ini mungkin harusnya agresivitas yang bisa kita lihat di game pertama gak sih Om? Kayak convert objektif jadi kemenangan. Yap, kayak mereka dapetin satu kill, ambil objektif juga. Tadi yang diperagakan dengan RRQ Akira sekarang dan bahkan mereka langsung menuju nih buat mainin objektif berikutnya. Yes, dan harusnya ini bakal jadi game yang lumayan cepat harusnya ya. Nggak bakal sealot di game 1 tadi juga. Karena Lord juga tidak terasa sekarang akan segera muncul. Justinian selesai dengan Queen Swing-nya sekarang. Oke, Justinian punya Queen Swing. Agak tebal memang. Tapi belum menjadi jawaban sih buat bagaimana cara menghadapi team fight yang sedang dipegang RRQ Akira ya. Karena Alpha bisa menang kalau tim fight-nya bagus. Oh, Gusta jalan sendirian dan tershutdown sudah di tangan Justinian dengan adanya shortcut yang dibuka. Dan bahkan takeover terhadap Lord yang telah dilakukan juga oleh Incilia. Tapi ada yang terjebak sendiri di depan sana itu Louis, tapi John di sisi yang lain berhasil dihilangkan. Reaper berhasil untuk bisa mensecure ke arah Lord milik dari Incilia. Wow, sesuatu yang terlihat aman ternyata ya. Langsung rusak di belakang karena kemunculan dari shotgun tadi. Begitu banyak yang langsung mengincar Gusta yang tumbang. Pada yang besar biasanya tidak terlihat. Ya. Rumput yang tenang ya berarti ya. Tidak selalu bergoyang. Belum tentu tidak ada orang juga. Oke, tapi itu tadi benar-benar jalan sendiri. Pas banget low play-nya di situ dan siap dengan shortcut. Iya. Dan langsung lihat nih. Dari instant replay-nya saja nih. Rame banget. Ya, walaupun dia sempat flicker ya, tapi itu kejaran dari skill 2-nya Aurora kan. Ada efek stun-nya juga. Terus Dorian juga ngejar di bawah tuh. King-nya dipegang dengan dia. Meskipun dia tumbang ya, tapi gak ada pemegang retribution dekat dengan Lord tadi. Jadi akhirnya Incilia dapetin, ya Lord tadi bisa dibilang dengan cukup cuma-cuma juga. Yap, tapi ya setidaknya kali ini ada sedikit distraksi ya di arah top lane-nya. Untuk melihat adanya King yang ternyata 1 versus 2 karena dibuka lagi shortcut-nya berbondong-bondong sudah. Semuanya thanks to Y-Walk yang ngebuat akhirnya chip dari Lovely bisa nge-backup dengan cukup cepat. Tapi lihat bagaimana Frigid Glacier dibuka dari belakang. Maniac masih bertahan di lini paling depan dengan ada konten Inferno yang dibuka. Namun Gusta punya damage yang cukup besar, double kill diamankan. Dan bahkan menuju ke arah triple kill karena Pride of Ice. Dari sosok Reaper pun tidak membuat dirinya selamat. Ya dan Don yang gagal untuk terbang ke atas tadi. Crossbow of Tank yang memang tidak bisa untuk dilakukan juga tadi. Karena begitu besarnya damage yang sudah diberikan dari Gusta triple kill. Itemnya udah mulai hampir jadi seharusnya sekarang juga. Dan tadi dengan Lord yang didapatkan dengan Incilia itu hanya memperpanjang waktu mereka untuk bisa bertahan. Belum bisa untuk mengejar ketertinggalan dari RRQ Akira yang memang secara team fight-nya masih tetap dipegang. Memperpanjang nafas aja ya. Belum menjadi jaminan dia bisa bernafas lega. Betul. Masih tetap sesak nih keadaannya nih untuk Incilia. Yap. Karena ya Bennett-nya juga kaya banget sih. Thunderbelt, Fury Hammer tadi. Ya, shortcut kembali dibuka. Satu persatu pemain-pemain dari Incilia sudah mulai masuk. Frigid Glacier tidak mengenai siapapun. Dipaksa untuk mundur lagi karena sudah diacak-acak oleh Tekashi. Yang sangat-sangat bisa untuk lompat ke lini paling belakang. Dan itu dia Evil Queller yang begitu menyakitkan membuat dari Lovely pun harus mundur. Dan distraksi kembali dilakukan oleh Tekashi. Membuat dirinya pun kali ini akan coba untuk langsung saja menjadi sorotan bagi pemain-pemain dari Incilia. Namun, team fight dipaksakan kembali oleh RRQ Akira, tapi ternyata tidak. Karena dalam 24 detik ke depan masih ada Lord yang harus menjadi objektif berikutnya. Ya, sangat sulit sih untuk bisa menangkap Tekashi ya. Karena Ivor and I-nya akan bisa mendodge dan kalaupun tadi ada weakness point dia terbuka semuanya, dia akan bisa menjauh Electrovano Blow. Dan lagi-lagi dengan efek pasif dia, Phantom Slash yang bisa memberikan damage meskipun dengan item-item defense ya. Tapi Fury Hammer ada, Legend Sword ada, ini kayaknya Tekashi bakal main hybrid tapi tetap dengan lebih banyak item attack. Defense-nya ya. Bentar, dia pasti attack-nya 2. Oh, Thunderbelt biasa. Thunderbelt, oke. Dan Lord berhasil untuk diamankan juga di tangan dari RRQ akhirnya. Dan the best thing yang bisa dilakukan oleh Incilia adalah menukar objektif yang lainnya, yaitu adalah inner turret di arah top lane. Tapi Lordnya udah langsung spawn nih ya di detik 43. Akan kembali dikawal seperti apa pemainan dari RRQ Akira. Karena
ini Lord Enhance. Tersisa 3 base turret dari Insilio. Iya, Enhance bakal nabrak juga. Dan 3 lane push yang sedang diusahakan meskipun yang masuk nanti cuma 2 ya. Karena bagian top masih tertahan juga sekarang. Kalau kita bicara soal front to back-nya ya Takashi bisa langsung masuk ke belakang. Agak mengacaukan sehingga nanti akan terpancing Insilio untuk melakukan teamfight. Yap, dan Maniac udah gak bisa lagi sih nahan damage terlalu banyak juga. Udah mulai kena poke tipis-tipis. Lordnya akan dikawal perlahan kali ini. Bakal coba untuk langsung naik ke arah high ground dari Insilio. Namun Lord masih bisa di-clear oleh Insilio. Tapi masalahnya adalah RRQ Akira punya penumpukan wave nih di arah tengah dan atas. Ya, makanya masih bakal didorong juga sih. Kalau mau lebih safe ya RQ Akira jelasnya mereka akan menuju ke top lane ya. Karena itu sekiranya ada 1,5 wave minion yang sedang berjalan juga untuk di area top dan itu dia akan dikawalkah semuanya. Dan bahkan di bottomnya juga udah mulai masuk ya. Hanya ada satu fokus dari Insilio adalah bergerak ke arah top lane. Frigate Glacier telah di pop up juga namun sudah mulai maju dan Nenia terpaksa harus mengeluarkan Inferno di dalam tubuhnya dari arah belakang Frigate Glacier. Dan ternyata Hellstorm Blast tidak kena tapi Maniac berhasil untuk bisa mengejar keberadaan seorang King. Sehingga Insilio berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kemenangan untuk defensifnya. Tapi Lovely hati-hati. Dia sudah hadir dari lini paling belakang. Dia punya shortcut yang ternyata sudah mulai dibuka sekarang. Membuat dari Insilio akan masuk lagi ke area tersebut. Tapi The Way of the Dragon mencoba untuk langsung saja mempanis satu pemain. Tapi ternyata masih belum berhasil karena Justinian akan mengejar lagi. Teamfight jangka panjang. Tapi Justinian tidak bisa ngapa-ngapain karena mega kill pun damage besar yang bisa ditumbangkan. Dan bahkan Lovely harusnya kali ini bisa kembali ditumbangkan. Killing spree ditabung oleh Tekashi. Iya, dan teamfight-nya sangat panjang sekali dan ditabrak lagi. Harus tumbang juga ternyata untuk Maniacnya. Dan ini bisa menjadi akhir untuk Insilio di game yang ketiga. Harusnya, karena hanya menyisakan 2 pemain saja sekarang. Fokus ke arah base perlahan-lahan. Tapi masih ada John yang punya damage untuk bisa punya power clear secara cepat ke arah base turret di arah bottom lane. Masih belum hancur, Om. Wah, itu teamfight yang sangat panjang sekali tadi. Karena follow up-nya adalah shortcut yang dibuka dan ini belum berakhir. Akhirnya mereka mau end the game. Oke, Frigate Glacier curian dan bahkan Reaper-nya pun tidak bisa bertahan dan fokus ke arah base RRQ Akira. Berhasil untuk bisa mendapatkan di game yang ketiga. Oke, memang mereka mendapatkan kemenangan. Tapi sesuai dengan yang kita bahas tadi untuk di awal. Mereka tidak boleh kehilangan 1 game pun. Dan cukup disayangkan sebenarnya karena RRQ Akira. Mereka kelihatan sangat-sangat membaik di game kedua. Di game yang ketiga. Ya. Itu dari RRQ Akira aku lihat. Betul, itu RRQ Akira yang kita nantikan, yang kita pengen lihat gitu loh. Disuguhkan di game kedua ketiga memang, tapi sayangnya hasil akhir tidak berubah. Yep. Tetap mereka harus ya terhenti langkahnya di babak M6 wildcard. Yep. Dan membiarkan Insilio yang menjadi jawara grup B. Sedih ya. Gak maksudnya, Ada apa lagi ya? gak masalahnya bisa. Ya, tapi aku bisa bilang apalagi di game yang pertama itu panjang banget loh. Asli, 35 menit. Kita pada kepikiran gitu. Iya, pasti kepikiran sih. Ya, tapi riset yang bagus sih buat RRQ Akira ya. Meskipun ya mereka gagal buat lolos, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan dari Insilio. Yap. Tapi sebenarnya kekalahan terbesar mereka di hari kemarin. Yes. Waktu mereka kalah 2-0. Bener, tapi sebenarnya tamparannya tuh di game tadi juga sih, game 1. Ya. Maksudnya mereka udah bisa menang, tapi karena 1-2 move yang akhirnya dimanfaatkan oleh sang tim lawan, ya udah akhirnya jadi sebuah hal yang menampar mereka juga. Karena game ketiga cepet juga loh. Yep, dan ini sepertinya dari Insilio kalaupun mereka lolos ya mereka harus bersiap-siap sih, lebih well prepare lagi untuk berhadapan dengan lawan mereka besok ya. Yep. Oke, dan kita akan langsung melihat untuk item build game yang ketiga. Di mana game yang berjalan tidak terlalu panjang juga. Chip akhirnya terpakai tapi tidak terlalu dapetin spot bagus ya buat Chip. Karena tim fight-nya memang panjang, bisa juga, tapi ternyata ya itu dia. Lambatnya untuk Y-Walk yang membuat dia nggak bisa mengcover di antara lane atas dan juga di lane yang bawah. Iya. Dan wah ini 15 menit itu juga siapa? One dari Don nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kayak ketika terus-terusan juga. Dan Gusta udah sangat full damage dia. Full slot itemnya. Yep. Itu terpakai semuanya ya 11.900. Magic damage-nya terjaga. Blood Wings, Holy Crystal, Divine Glaive juga bahkan ada di sana. Sedangkan ya kalau kita melihat ya ada team fight, ada shortcut yang sudah dibuka dengan Lovely. Langsung ada di atasnya Zaman Force ditaruh. Siapapun yang keluar langsung terkena efek slow. Dan Justinian membawakan Alpha tadi. Kalaupun dia mau team fight harus juga dengan lengkap. Karena tadi untuk di awal-awal
Ini dia udah kehilangan beberapa EXP ataupun tertinggal dari equipmentnya. Dan thanks to Tekashi sih. Tugas dia banyak banget. Dia dari awal nahan Maniac, terus dia jalan jauh juga, ngincer lini belakang. Dan dia dalam keadaan unggul ya, dia nggak perlu item defense semua ya. Ada Malefic Roar juga yang terselip berserta dengan adanya Fury Hammer. Dan ini dia untuk post game yang nantinya bakal kita lihat. Sementara dari emblemnya ya tetap ada trail terselip. Nih untuk Tekashi. Tekashi ya tadi. Iya, ya, makanya ya udah. Ya cukup sakit juga sih sebenarnya, dibantu dengan Concussive Blast bisa clear lane dengan cepat. Dan gangguannya sih sebenarnya karena untuk menumbangkan Tekashi tanpa adanya single target lock, single Wah CC-nya. susah. Susah banget. Apalagi untuk semua stun besarnya misalnya nih, dia kena crash course punyanya si Chipnya juga kena stun sendiri. Yap, dan ya 15 menit saja yang dibutuhkan ya ternyata untuk bisa bermain agresif. Karena sebenarnya kalau ngeliat dari goldnya juga lumayan ya di angka 6.000. Invade ke arah jungle juga nggak banyak dilakukan sama RRQ Akira, tapi mereka mengontrol objektif dari segi mapnya dulu. Towernya banyak yang hancur, turtle-nya juga mereka dapetin, walaupun Lord terbagi. Tapi kayak mereka udah pede banget nih untuk bagaimana Tekashi ini punya tugas mulia untuk ngincar ke lini belakang. Dan lihat tuh dari Tekashinya ya, 56.000 buat damage-nya dia. Damage taken-nya. Ya damage taken juga 82.000. Wow. Itu cukup besar ya. Kalau kita lihat dengan item atau emblem tank, terus juga dengan concussive, ya dia masih bisa memberikan damage, masih bisa memberikan ya sumbangsih lah untuk setiap team fight yang sedang terjadi juga. Yes. Dan MVP by GoPay, aku sih Tekashi. Tekashi ya, aku sama sih harusnya Tekashi sih. Iya, tugas dia banyak sih harusnya, tapi ya Tekashi, sang EXP laner yang akhirnya menunjukkan bagaimana the power of Benedetta-nya berhasil untuk menjadi MVP tanpa tumbang sama sekali. Ya, karena Benedetta juga adalah salah satu hero powernya dia ya dari seri-seri yang kemarin. Yep. Kelihatan dan akhirnya dibuka tapi di last game juga tadi buat RRQ Akira. Ya, hasilnya kemenangan, tapi masih belum bisa bermain lagi untuk hari esok. Ya, dan ini berarti menjadi last game mereka juga di M6 ya. Yap. Ditutup dengan begitu manis setidaknya, tidak apa. Kita doakan untuk semua tim yang dari grup B yang udah terkonfirmasi tidak akan lolos. Dan juga di satu tim yang udah lolos ya doakan yang terbaik. Oke, dan langsung kita lihat untuk highlight game kita yang ketiga ya. Game yang berlangsung dengan durasi yang cukup cepat juga. Ternyata Chip tidak sanggup untuk menunjukkan dominasinya setelah terkena patch nih ya. Ada nerf buat Chip dan mungkin itu alasan kenapa kita jarang untuk melihat Chip belakangan ini. Dan teamfight, kalau secara rapet sebenarnya ya diunggulkan dengan RRQ Akira. Mereka punya Benedetta. Jadi mereka bisa bongkar buat pertahanan di bagian belakang. Untuk front to back-nya mereka bisa mainin King tadi. Dan itu kelihatan sangat jelas sekali ya. Bagaimana masuknya juga Tekashi ini. Selalu masuk dari bagian belakang. Udah ngincer aja ini belakangnya. Usir mundur semuanya. Ketika fokus semuanya menuju ke Tekashi. Bagian depannya bakal tidak diganggu. Dan itu lebih memudahkan untuk RRQ Akira nanti menangin team fight-nya. Dan continuous team fight. Sangat panjang sekali berkat kehadiran dari Chip. Tapi ternyata masih belum sanggup untuk memberikan hasil positif. Yes, dan ini dia untuk standing